Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oke, ini ibu akan menjelaskan tentang modul yang ibu berikan kepada kalian, yaitu modul acara 2. Kemarin setelah kita membangun geodatabase di ArcGIS, sekarang kita tinggal input datanya ke dalam geodatabase yang kalian bikin kemarin. Nah, ini masuk ke acara 2 ya, yaitu judulnya ini pembuatan peta penggunaan lahan dengan citra resolusi tinggi di daerah mana. Nanti tergantung daerah mana yang akan kalian capture atau kalian ambil citranya. Jadi acara ini meliputi beberapa tahap ya. Jadi ya, untuk tahap yang pertama kalian harus mengambil citranya terlebih dahulu, citra penginderaan jauh. Nanti ibu akan ajarkan dalam video selanjutnya, video cara mengambil citra penginderaan jauh dari USGS maupun dari Bing Map. Jadi kalau resolusi tinggi lebih enaknya sih, lebih paling gampang itu dari Bing Map. Bing Map itu ada di ArcGIS. Jadi kemarin ada ibu berikan ekstraknya kepada kalian sama beberapa software yang kemarin ibu berikan sama si Altaf sama si Husni. Terus kalian kan ngopi semua satu folder itu. Nah, di dalamnya itu ada Bing Map dan SAS Planet. Nah, SAS Planet kalian juga bisa ngambil dari SAS Planet, tapi untuk kali ini ibu tidak memberikan tutorial dengan menggunakan SAS Planet. Jadi ibu langsung ke Bing Map-nya saja yang paling mudah. Nanti kalian capture sesuai tempat tinggal kalian, gitu ya. Oke, untuk judulnya ini pembuatan peta penggunaan lahan dengan citra resolusi tinggi di daerah tempat tinggal kalian ya. Jadi untuk pertamanya kalian harus mempunyai shape file, data shape file tempat daerah kalian tinggal. Nanti per kecamatan aja nggak masalah, satu kecamatan kalian capture, nanti kalian bikin penggunaan lahannya saja. Terus nanti untuk contoh bangunannya tidak usah semua, jadi kalian contohkan satu petak saja atau berapa petak, nanti tidak terlalu banyak kalau satu kecamatan ya. Untuk perintah dan tugasnya, peserta didik diminta untuk mengikuti perintah dari proses yang ada di modul. Jadi kalian baca dengan teliti modulnya, dibaca dan dipahami ya. Karena ini juga sudah ibu beri pengarahannya, ibu jelaskan lewat video ini, jadinya mungkin insya Allah kalian lebih paham ya. Kalau kurang paham nanti dibaca sendiri. Terus yang kedua, laporan acara 2, maafin, ini terdiri dari beberapa praktek yang dilakukan peserta didik. Ini minggu sebelum mulai kalian belum georeferencing ya, jadi langsung ke digitasi aja, digitasi on screen ya. Jadi kalau citra yang kita ambil dari Bing Map itu langsung sudah otomatis sudah ada koordinatnya, jadi kalian tidak perlu georeferencing ya. Nanti karena di bab yang lain ada cara georeferencing, itu bagian di subtema titik koordinat kalau nggak salah. Terus intinya kalian menginput data itu dari hasil analisis kalian dari digitasi on screen ini, seperti yang ibu pernah ajarkan kalian di kelas 11 lalu. Kalian sudah pernah ibu ajarkan tentang digitasi on screen, namun dengan software Quantum GIS ya. Nah, sekarang kita menggunakan software ArcGIS gitu. Ini sebenarnya lebih enak, dan Quantum GIS sebenarnya sekarang juga lebih enak sih, udah Quantum GIS yang terbaru, toolsnya lebih lengkap, lebih nggak seribet yang kemarin itu.
Terus laporan dalam formatnya ini tafsir roman ya, seperti biasanya. Dan ini ya, ini kan sudah dituliskan di peraturannya yang kemarin ibu buat, jadi disesuaikan sama itu. Untuk masa PJJ online ini kalian pilih salah satu laporan, mau laporan tertulis boleh atau laporan terketik, dan dikumpulkan nanti malam. Yang kemarin baru dikumpulin 18 anak di e-model ya, e-learningnya baru terkumpul 18 anak, tapi yang lain sepertinya udah ada di email, belum ibu cek lagi, sama di WhatsApp. Semoga udah lengkap semua. Nah, ini nantinya besok kita akan survei lapangan, makanya ibu menyuruh kalian cari tempat yang di dekat rumah kalian aja, jadi kecamatan tempat kalian tinggal, udah ambil citra di daerah situ. Oke, ini mengenai deskripsi singkatnya, ibu menuliskan tentang digitasi. Ini pengertiannya, tolong kalian baca. Secara teknis, SIG mengorganisasikan dan memanfaatkan data dari peta digital yang tersimpan dalam basis data. Dalam SIG, dunia nyata dijabarkan dalam peta digital yang menggambarkan posisi dari ruang atau space, dan klasifikasi, atribut data, dan hubungan antar item data. Kerinciannya dalam pembuatan peta digital tergantung dari skala peta dan dasar acuan geografis yang disebut sebagai peta dasar. Nih, digitasi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog ke dalam format digital. Objek-objek tertentu seperti jalan, rumah, sawah, dan lain-lain yang sebelumnya dalam format raster pada sebuah citra satelit resolusi tinggi dapat diubah ke dalam format digital dengan proses digitasi. Proses konversi peta analog menjadi peta digital dapat dilakukan dengan beberapa metode. Proses digitasi secara umum dibagi dalam dua, menggunakan digitizer dan on-screen. Ini satu lagi tuh ada dengan stereo plotting juga bisa sekarang. Kok digitizer itu, meja digitasi udah nggak dipakai sekarang. Terus proses pendigitasian peta terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penyiapan peta-peta yang akan didigitasi. Nah, ini tahapannya yang pertama, yaitu kalian mencari citranya dulu, citra penginderaan jauhnya dulu, terus koordinat. Nah, ini tergantung kalian pengambilan citranya itu, dapat citranya itu udah ada koordinatnya atau belum. Kalau belum kan kalian harus mengisi koordinatnya dulu. Nah, kalau yang udah ada koordinatnya itu kalian ambil dari Bing Map, itu sudah ada koordinatnya, atau kalau enggak kalian bisa cari di Google Earth juga nggak masalah. Kelas 11 pernah diajarin kayaknya ya sama Bu Nuril tentang pengambilan citra penginderaan jauh kan ya, dari Google Earth kalau nggak salah. Terus pengeditan dan perbaikan data sebelum penyimpanan dalam bentuk peta basis data. Nah, jadi setelah kalian digitasi, kalian harus edit dan perbaiki dulu sebelum kalian masukkan ke dalam geodatabase-nya, ini basis datanya ya. Dan pemasukan data atribut yang beragam sesuai data spasial. Pengolahan data atribut ditunjukkan untuk menelusuri, mengedit, dan menganalisis data atribut. Pengolahan dapat dilakukan sebelum atau sesudah pengolahan data spasial. Fungsi-fungsi edit dan penelusuran data memungkinkan untuk perbaikan dan evaluasi data yang sudah ada. Nah, ini kalian nanti baca sendiri. Terus contohnya, operasi berapa nilai suatu objek kan dijawab operasi data atributnya saja. Pengolahan data spasial kadang tidak diperlukan lagi jika pengolahan data atribut sudah dilakukan. Nanti kita juga akan ngolah data atributnya seperti apa. Jadi kita akan, ini kayak semacam project aja gitu. Kalian buat peta daerah tempat tinggal kalian.
satu kecamatan ya. SHP-nya sudah pada punya belum ya? Untuk SHP kalian kan kemarin pernah KI di BIG ya, kelas 11 kemarin. Nah, itu kan kalian bisa ngunduh data di tanahair.big.co.id ya kayaknya. Ya, kalau bisa kalian bisa unduh dari sana, nanti tampilkan juga dalam laporannya. Jadi untuk pembuatan laporan ini nanti kita terakhir aja. Jadi Ibu jelaskan dulu nanti tahapan-tahapannya. Jadi kita per pertemuan melakukan praktek pertahapannya dulu. Nanti setelah itu kalau sudah pertahapan, sudah sampai selesai digitasi, sudah sampai memasukkan data kalian ke dalam geodatabase, baru kita buat laporannya. Hanya saja sekarang kalian harus yang kalian kumpulkan itu langkah kerjanya saja dan hasilnya ya. Jadi itu aja ya, nanti untuk laporannya nanti terakhir aja, nggak masalah. Kita buat satu kali pertemuan untuk membuat laporannya. Terus ini peta, ini yang disebut peta itu apa? Ini gambaran sebagian atau seluruh muka bumi baik yang terletak di atas maupun di bawah permukaan dan disajikan pada bidang datar pada skala dan proyeksi tertentu secara matematis. Nah, ini kalian pernah juga ada dari kelas 10 udah dijelaskan ya kayak gini. Terus untuk layoutnya juga, jadi nanti ada hasil datanya di geodatabase kalian dilengkapi. Pokoknya kalian membuat data sesuai dengan geodatabase yang kalian buat kemarin ya. Contohnya kalian kan kemarin ada bangunan, terus jalan, sungai, terus fasum. Nah, itu kalian lengkapi semua ya. Jadi kalian bikin datanya sesuai dengan fitur kelas yang kalian bikin dalam geodatabase kalian. Nah, ini tata letak layoutnya dipahami, udah pernah ini ya kayak. Terus tujuannya adalah peserta didik mengenal dan memanfaatkan toolbar untuk layout di ARJ10. Yang kedua, peserta didik mampu membuat peta tematik sederhana. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan peta tematik lengkap dengan layoutannya. Untuk alat dan bahan, ini contoh-contohnya aja, ini disesuaikan dengan yang kalian punya. Terus bahannya juga sama, disesuaikan dengan daerah yang kalian pilih, dan software sesuai dengan ini ARJIS keberapa gitu ya. Untuk langkah kerjanya, nah ini langkah kerjanya kurang lebih seperti ini, hampir sama kayak pas dulu ya, kayak pas ini penggabungan juga kalau ini. Oke, ini agak panjang, jadi nanti kalian pertahapan kalian screenshot, kalian buat langkah kerjanya dan hasilnya saja, lalu itu kirimkan ke ibu. Nanti untuk satu kali pertemuan, kalau udah selesai semua, nanti kita selesaikan dan kita buat laporan gitu aja ya. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan ke tutorial ya, cara mendapatkan citra. Oke, Ibu akan memberikan tutorial gimana cara mengambil citra dari ARJIS ya. Tapi sebelumnya kalian harus mendownload ArcBiruTile dulu. Kemarin Ibu sudah mengkopikannya sepaket sama SAS Planet sama ArcBiruTile, ARJIS yang kemarin master yang Ibu copy itu loh. Ibu copy dalam satu folder untuk kalian install di laptop kalian masing-masing.
yang pasti harus ada ini, kalian install biar masuk ke dalam ArcGIS-nya dulu. Kalau belum diinstal ini nggak akan muncul ya. Ini jadi citranya kita ambilnya itu dari sini. Ini dipastikan juga harus online, harus ada kuota internet supaya, tapi ini cara paling simple banget pokoknya. Terus jangan lupa dipastikan koordinatnya, harus muncul koordinatnya ini ya. Ini sudah UTM 49S. Nah, misalnya belum ada, ini gimana Bu cara masukinnya? Kalian tinggal klik kanan di sini, di daerah ini, di displaynya ini, di data view-nya ini, kalian klik kanan saja. Terus kalian klik paling bawah data frame properties. Nah, itu nanti ada pilihan untuk mengisi koordinat sistemnya. Kalian pilih WGS 1984 UTM zona 49S. Karena nanti kalian kan tinggalnya masih di DIY semua, jadi otomatis zonanya juga masih sama semua. Kecuali kalian ada yang tinggal di Sumatera Utara atau ke Jakarta, itu udah beda ya zonanya. Nah, terus kalian harus, syaratnya kalian harus mempunyai data shapefile, peta shapefile, peta administrasi desa tempat kalian tinggal. Ini Ibu ambil di contohnya aja ya, Desa Taskombang. Ini salah satu desa di Prambanan. Ini Ibu ambil ini. Terus kalau sudah kalian install ArcBuild-Tile, kalian munculkan ini, kalian klik Bing, terus kalian pilih aerial. Nah, muncul citranya kan. Terus kalau batas admin tadi nggak kelihatan, kemana, ketutup karena posisinya ada di bawah sini ya. Jadi kalian naikkan ke atas. Nah, keluar, sudah tahu batas administrasi desa Taskombangnya ya, ini batas desanya. Terus kalian ambil sampel aja, jadi ambil sampel daerah tempat tinggal kalian itu ada di mana. Misalnya di sini ya, daerah sini tempat tinggal kalian. Nah, kalian tinggal mengcapture daerah sini aja, skala 2500. Loading ya. Nah, ini udah skala 2500. Kalian cari tempat kalian tinggal ada di mana, oke? Jangan melewati batasnya ya. Jelas kan tempat tinggal kalian pasti ada bangunan-bangunannya ya. Nah ini namanya tempat tinggal kalian ada di sini gitu. Nah, kalian capture daerah ini saja dengan skala 2500. Kenapa skala 2500? Supaya kalian bisa mendigitasi bangunan-bangunan ini. Jadi kan disesuaikan sama geodatabase kemarin yang kalian buat, ada vektor kelasnya, ada bangunan, ada jalan, ada sungai, ada vegetasi, ada nggak penggunaan lahan gitu. Nah, itu pokoknya kalian sesuaikan yang ada di geodatabase kalian, lalu kalian ambil datanya dari citra ini, kalian digitasi, terus nanti prosesnya itu kalian masukkan ke dalam geodatabase. Jadi hasil dari data-data ini kalian masukkan ke dalam geodatabase yang kalian bikin. Nah, gimana cara nyimpennya ini? Ini kalian uncheck dulu ya. Kalau nggak di-uncheck nanti keluar garisnya itu. Terus kalian klik file, terus pilih export map. Nah, akan muncul dialog penyimpanan ya. Ini nggak muncul deh mesti, karena nggak tahu rekamannya otomatis, dia cuma ada di satu frame aja. Ini nanti akan muncul
tempat lokasi penyimpanan ya, kalian pilih format TIFF aja, TIFF atau JPEG. Terus resolusinya kalian pilih 150. Nah, terus jangan lupa dicek paling bawah ada tulisan Write Word File. Nah, itu dicek ya, itu untuk menampilkan koordinatnya. Jadi kalau itu diuncheck, nanti kalian menampilkan membuka citranya itu dia nggak ada koordinatnya. Jadi sekalian aja dicek supaya koordinatnya sudah ada, jadi nggak usah ngisi koordinat lagi gitu ya. Terus kalian ibu namai tas kombang underscore 2500, maksudnya itu skalanya. Nah, udah di save. Nah, kalau udah di save, ini kita uncheck aja, terus kita add data. Nah, ini data yang ibu simpan tadi, namanya tas kombang underscore 2500 ya. Kalian pastikan kalian di folder itu muncul dua file, ada file TFW dan satunya gambar citranya, berarti itu sudah ada koordinatnya, tinggal digitasi aja. Kita add data. Nanti kalau ada dialog create pyramid for tas kombang, kalian klik yes aja ya. Terus nanti kalau muncul non spatial reference, kalian klik OK aja. Nah, sudah nampal pasti. Terus jangan lupa diberi ininya. Nah, ini kalian cek desa tas kombangnya. Nah, sudah muncul, kalian tinggal digitasi aja. Caranya gimana? Caranya itu start editing. Ini udah ada editor, kalian tinggal start editing. Sebelum start editing, kalian harus membuat save file. Masih inget nggak? Kayak Quantum GIS sebenarnya. Kalian bikin save filenya dulu. Banyak banget nih. Dengan klik ArcCatalog, terus new, klik new, terus save file ini ya. Nah, kalian misal mau disesuaikan namanya di geodatabase kalian, misalnya BGN kan kemarin, BGN AR ya. Terus AR itu poligon berarti. Terus koordinatnya kalian isi UTM 49S, oke. Nah, udah muncul kayak gini. Kalian bisa langsung start editing. Bisa dari sini, bisa langsung ini diklik kanan, edit feature, start editing. Lama. Nah, sudah muncul, kalian tinggal zoom in, zoom out. Nah, kalian tinggal digitasi bangunannya. Mulai sini ya. Kalau bangunan kan bentuknya kotak-kotak, jadi kalian memakai ini, jangan klik option. Ini jadi kan pilih rectangle ya, biar enak bikinnya. Nih. Ini per kotak kalian bikin. Nih. Klik.
dan seterusnya. Ini kalau udah kalian stop editing, kalau udah kalian semua digit stop editing, tinggal yes. Nah udah kesimpan. Kalau misal ini mengganggu, nggak nampak Bu itunya, kalian hollow aja, ganti warna kuning biasanya yang kelihatan. Nah ini kelihatan. Nanti kalian digitasi semua, begitu pula dengan jalan dan sungai. Kalau jalan itu line ya, jadi sama nanti dengan ArcCatalog. Klik kanan, new, save file, jalan. Apa transportasi ya? Nanti disesuaikan geodatabase-nya ya. Add polyline, koordinatnya 49S UTM. Nah, kita mulai kayak tadi, start editing. Ini kita cari jalannya ada di mana. Ini jalan bukan ya? Kalian klik ini biar keluar ininya. Pakai line. Ini jalan ya. Kalian digitasinya di tengahnya ya. Pas di tengah. Kalian kan udah otomatis udah tahu local knowledge-nya ya. Jadi tahu daerah ini tuh jalannya seperti apa. Jadi kalian sambil mengira-ngira gitu. Salah ini di sini nih jalan. Nah, kalian karena kalian tempat tinggalnya di situ juga, pasti kalian juga udah tahu daerahnya, jalannya tuh ada di mana aja gitu kan. Nah, ini misal sampai sini. Nah, udah seperti ini, udah jadi. Misal ini contoh, tinggal kita stop. Yes. Nah, ini nggak kelihatan, kalian warnai menjadi warna merah ya. Nah, jalannya udah jadi. Begitu pula dengan sungai. Sungai sama, pakai line. Jadi tugasnya hari ini kalian mengambil citra dari Bing Map, terus kalian konversi dengan cara digitasi. Yang kalian digitasi bangunan, jalan, dan sungainya dulu. Oke, itu aja. Kalau ada yang bingung nanti silahkan bertanya di grup WhatsApp ya. Kalau bisa di grup aja, jadi kalian bisa sama-sama tahu gitu loh. Mana yang kalian bingungi ditanyakan aja di grup, biar kita bisa, ibu juga sekalian jawabnya, biar sekalian kalian juga tahu. Jadi kita diskusi bareng-bareng di grup WhatsApp. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan.